kabar Puspa pagi ini? Alhamdulillah baru pagi hari ini kabar saya sehat. Luar biasa. Terima kasih Bu Puspa. Begini Bu Puspa, hari ini Bu Puspa akan melaksanakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Puspa. Baik. Apakah Bu Puspa setuju? Sangat setuju Ibu. Iya. Terima kasih Bu Puspa. Baiklah Bu Puspa, pada saat nanti proses coaching, saya akan mengamati interaksi antara Bu Puspa sebagai coach dan Pak Joko sebagai coaching. Saya akan menilai sesuai rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach kepada coachee, apakah jawaban yang coachee sampaikan sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach berikan. Dari jawaban-jawaban tersebut, apakah coachee dapat menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan yang disampaikan ketika coaching nantinya. Baik. Kemudian Bu Puspa jangan lupa menyesuaikan juga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Bu Puspa, sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Puspa. Boleh ya Bu Puspa? Sangat boleh sekali Bu. Terima kasih Bu Puspa. Ini yang pertama, kompetensi coaching apa yang perlu Bu Puspa kembangkan ketika melaksanakan coaching? Baik Bu, dari 3 kompetensi ya Bu ya. Nanti dari proses coaching itu saya akan meningkatkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik sekali, luar biasa ya Bu Puspa. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yaitu present, kehadiran penuh ya Bu, kemudian pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif. Dari ketiga kompetensi tersebut, coba Bu Puspa memilih spesifik mana yang perlu Bu Puspa kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut. Baik Bu, dari 3 kompetensi tadi akan saya spesifikkan lagi menjadi 2 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik sekali, bagus ya Bu. Jadi mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot, kompetensi yang akan Bu Puspa kembangkan. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari proses coaching tersebut Bu Puspa? Untuk indikator dan tujuan dari proses coaching nanti Ibu, saya berharap coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu Puspa, luar biasa jawaban Bu Puspa. Jadi indikatornya harapannya nanti coaching akan menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu Puspa, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan Bu Puspa. Selanjutnya saya persilahkan Bu Puspa untuk melaksanakan proses coaching. Semoga berjalan dengan baik, lancar ya Bu. Terima kasih Bu. Dan nanti setelah selesai coaching Bu Puspa, kita nanti berbincang-bincang kembali ya Bu. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Puspa. Silahkan dilanjutkan untuk coachingnya.
Terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi Bu Puspa. Selamat pagi Pak Joko, ada apa ini? Apakah saya mengganggu? Sama sekali tidak. Kalau boleh, saya mau minta waktunya sebentar kepada Bu Monggo. Puspa. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu Pak Joko? Monggo bisa diutarakan. Ya, jadi begini Bu. Saya kan di sini guru baru ya Bu ya. Iya. Dan Bu Puspa sebagai senior saya ingin menyampaikan keluh kesah saya selama saya di sini. Baik. Kok saya kemarin itu beberapa pertemuan pembelajaran saya dengan di kelas saya dengan anak-anak itu terjadi semacam apa ya, penurunan minat belajar siswa, dan itu ternyata terbukti bahwa setelah saya melakukan ulangan harian nilainya itu jelek. Nah, itu menjadi pemikiran saya, apakah memang anak-anak yang saya ajar itu dari dulu memang nilainya jelek, atau gara-gara saya ngajar malah nilainya jadi jelek, seperti itu. Oh, jadi itu yang membuat Pak Joko akhir-akhir ini terlihat agak sedih ya. Saya melihat loh Pak Joko. Oke. Menurut Pak Joko, anak didiknya minat belajarnya kurang. Itu ya Pak Joko ya. Nah, kalau seperti itu, menurut Pak Joko, kok bisa ya Pak Joko merasa seperti itu apa yang menjadi dasar Pak Joko? Ya, kalau saya lihat mereka pada saat mengikuti pembelajaran itu males-malesan, kadang malah ada yang ngantuk dan tertidur. Kemudian pada saat mengerjakan tugas itu mereka juga kurang antusias. Seperti itu. Karena kurang antusias, kemudian males-malesan, ngantuk gitu ya. Nah, selama ini pembelajaran yang Pak Joko laksanakan seperti apa? Ya, kalau saya yang biasa saya lakukan ya Bu ya, Iya. itu saya paling memberikan ceramah. Iya. Kemudian kalau menggunakan media pun paling sesekali, dan itu paling juga media PowerPoint yang saya download dari internet. Kemudian kalau sudah saya berikan ceramah, anak tak suruh baca buku paket yang mereka dapatkan dari perpustakaan. Iya. Paling seperti itu. Oke, Pak Joko tadi sudah mengutarakan proses pembelajaran yang Pak Joko laksanakan ya. Kemudian Pak Joko merasa di akhir pembelajaran minat belajarnya anak berkurang seperti itu. Kalau menurut Pak Joko, yang sudah Pak Joko laksanakan tadi prosesnya pembelajaran itu tadi sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya idealnya nggak harus seperti itu, nggak boleh seperti itu. Tapi ya mungkin itu sudah menjadi kebiasaan saya sehingga itu yang saya lakukan. Kalau idealnya tidak seperti itu, gitu ya Pak jawabannya. Kalau seperti itu lah idealnya yang bagaimana Pak? Kalau idealnya harusnya guru itu mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik. Persiapannya dengan perangkat, kemudian di situ sudah diidentifikasi kesulitan dari materi atau kompleksitas materi, kemudian dari situ guru harus menentukan media yang tepat, metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan gaya belajar siswa, dan mungkin itu harus diterapkan tiap-tiap anak bisa jadi berbeda. Mungkin seperti itu. Sebelum lebih lanjut ya Pak Joko, saya tertarik tadi pertanyaan untuk Pak Joko gini, tujuan yang Pak Joko harapkan dari proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Saya berharapnya anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran antusias, kemudian dari situ hasil belajarnya juga lebih baik. Itu tujuan dari Pak Joko ya, luar biasa sekali, bagus Pak Joko itu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan Pak Joko lakukan ke depannya supaya apa yang menjadi harapan Pak Joko itu bisa tercapai? Ya, kalau dari saya mungkin saya mempunyai gagasan, saya akan membuat perangkat pembelajaran yang lebih baik Bu. Dengan itu saya akan menentukan media apa yang baik untuk pembelajaran saya, kemudian saya juga akan memilih metode yang tepat untuk kelas saya
sehingga kelas itu menjadi lebih aktif dan lebih interaktif. Jadi Pak Joko perlu mengidentifikasi dulu ya. Iya. Jadi untuk menggunakan media, kan tidak semua media bisa digunakan untuk pelajaran ya Pak Joko. Nah Pak Joko mengidentifikasi itu dulu. Itu bagus Pak Joko. Nah jadi ada variasi ya Pak di proses pembelajarannya Pak Joko nanti. Saat ini apakah ada hambatan lain Pak Joko terkait tujuan yang akan Pak Joko lakukan nanti? Ya mungkin hambatan lainnya adalah karena di sini saya baru, saya belum tahu betul peta anak, gaya belajarnya seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa. Itu mungkin saya belum punya peta itu. Dan Iya. mungkin itu menjadi salah satu agenda saya untuk memetakan peserta didik. Baik, jadi Pak Joko karena di sini baru ya, kemudian untuk mengenal lingkungan mungkin juga belum seperti senior ya Pak Joko. Nah kalau seperti itu berarti kan Pak Joko butuh orang lain untuk membantu Pak Joko ya. Iya. Kira-kira siapa yang bisa Pak Joko pandangan lah untuk yang bisa membantu Pak Joko nanti? Yang jelas pasti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah itu. Iya. Kemudian untuk membantu saya mungkin nanti saya akan minta tolong teman-teman di jurusan, Iya. karena itu yang lebih paham peta anak, sehingga nanti apa yang saya rencanakan strategi-strateginya itu bisa lebih tepat. Bagus, tepat sekali Pak Joko. Jadi dari jawaban Pak Joko tadi komunikasi ya dan kolaborasi ya Pak Joko, dari Pak Joko dengan atasan, dengan rekan sejawat juga. Bagus itu Pak Joko, bisa dilaksanakan itu. Nah selanjutnya Pak Joko, untuk melaksanakan itu kan perlu perencanaan ya, perlu perencanaan agar yang menjadi harapan Pak Joko dan anak-anak itu juga tercapai. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Joko pegang ya Pak untuk supaya rencana itu bisa berhasil? Yang pasti saya akan membuat jadwal. Dari jadwal itu bisa menuntun saya untuk mengerjakannya itu tepat waktu. Seperti itu. Jadi manajemen waktu ya. Oke, manajemen waktu yang baik. Oke Pak Joko, bagus sekali komitmen. Kemudian tindak lanjut ke depannya bagaimana Pak Joko? Tentunya saya akan segera melaksanakan strategi-strategi yang sudah saya susun, dan Ya. di situ mungkin nanti pada saat pelaksanaan ternyata butuh pengembangan lain, nanti saya juga akan berkonsultasi lebih lanjut, entah nanti dengan kepala sekolah atau dengan rekan atau bahkan dengan Bu Puspa. Baik Pak Joko. Itu tadi ya dari perbincangan Pak Joko sudah bisa menemukan langkah apa ya akan Pak Joko lakukan ya. Oke. Selanjutnya Pak Joko, saya tertarik gini tadi pembelajarannya Pak Joko ya. Selanjutnya pesan saya Pak Joko, nanti komitmen itu harus dipegang. Oke, Baik. itu kembali ke tujuan awal Pak Joko tadi. Ya, itu Pak Joko yang bisa saya bantu. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Joko, tujuan Pak Joko bisa tercapai. Selamat untuk melakukan perubahan di proses pembelajaran Pak Joko ke depannya. Terima kasih Bu Puspa sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Joko. Saya sudah lega karena dari perbincangan ini saya sudah mendapatkan gambaran terkait dengan strategi-strategi apa yang harus saya lakukan sehingga pembelajaran saya bisa menjadi lebih interaktif, bisa menjadi lebih aktif untuk peserta didik. Sama-sama Pak Joko. Sekali lagi saya terima kasih dan mau undur diri, saya tak melanjutkan kegiatan yang lain. Baik, monggo. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Joko. Baiklah Bu Puspa, tadi coaching sudah selesai ya Bu? Iya Bu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya tanyakan. Bu Puspa bersedia? Sangat bersedia sekali Bu. Ya, terima kasih Bu Puspa. Bagaimana perasaan Bu Puspa tadi ketika melaksanakan coaching? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi senang sekali Bu. Ya,
Bagaimana proses coaching tadi Bu Puspa? Proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian coachingnya juga bersemangat Ibu. Iya, berarti bagus sekali ya Bu, tidak ada kendala ya. Iya. Baiklah Bu Puspa, setelah proses coaching tadi, terkait dengan indikator yang ingin Ibu Puspa capai tadi, bagaimana Ibu mengenai indikator yang tadi telah disampaikan di awal tadi? Untuk indikatornya Ibu itu sudah tercapai, itu terlihat dari coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya Ibu, luar biasa ya, coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi setelah proses coaching tersebut ya. Iya. Ya, begini Bu Puspa. Bu Puspa setelah tadi melaksanakan coaching, saya juga mengamati ya Bu. Saya tadi mengamati proses coaching Bu Puspa dengan coach tadi. Saya lihat tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu Bu Puspa sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, Bu Puspa juga sudah menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian Bu Puspa juga sudah menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang sudah coaching bicarakan. Jadi coach sudah bisa menyelesaikan, menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya Bu Puspa. Iya Ibu, benar sekali. Ya Bu Puspa tadi saya lihat juga sudah fokus berarti sudah ada present ya Bu, kehadiran penuh ya di situ. Kemudian Bu Puspa sudah aktif juga. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Puspa tanyakan tadi juga sudah mencakup semuanya, dan itu adalah pertanyaan berbobot yang Bu Puspa tanyakan tadi. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Bu Puspa begini, untuk kedepannya ini agar keterampilan coaching Bu Puspa ini semakin meningkat dan baik, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Puspa kembangkan kedepannya lagi? Iya, untuk kompetensi kedepannya Bu yang akan saya kembangkan supaya proses coaching saya nanti berjalan lebih baik ya Bu dari sekarang, saya akan berlatih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dan fokus. Itu Ibu yang akan saya kembangkan ke depan. Baik Bu Puspa, baik sekali ya. Jadi untuk kedepannya Bu Puspa akan meningkatkan lagi kompetensi, yaitu present, kehadiran penuh ya Bu, fokus ya ketika proses coaching berlangsung, kemudian aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu Puspa. Semoga nanti kedepannya keterampilan Bu Puspa meningkat lagi, lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, semangat untuk Bu Puspa ya Bu. Iya. Bu Puspa, karena ini kita sudah selesai, kita akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya Bu Puspa. Sama-sama Ibu Herum, terima kasih.